Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Di video ini kita akan belajar tentang kenapa sih Anda perlu lebih serius lagi untuk membangun bisnis di internet dan false belief apa yang Anda perlu sadari dan Anda perlu ganti agar ke depannya Anda belajar internet itu semakin mudah, semakin cepat dan semakin sukses. Amin. Nah, kita akan langsung masuk kenapa sih Anda perlu lebih serius lagi. Ini penting sekali teman-teman Bapak Ibu semua karena ini pondasi. Ingat, semua yang akan saya bahas ke depannya itu semua adalah hal-hal yang pondasional yang orang lain sering remehkan, makanya mereka gagal. Anda jangan meremehkan, itu prinsipnya. Nah, yang pertama adalah kenapa sih Anda penting untuk membangun bisnis di internet untuk serius walaupun Anda merasa gaptek, ngerasa masih nggak bisa, ngerasa nggak bakat. Nah, pertama adalah ini yang sangat penting sekali, bisnis internet relatif bisa dengan modal yang lebih rendah. Modal rendah. Jadi membangun bisnis di internet itu bisa dengan modal yang relatif lebih rendah. Kenapa? Karena kalau Anda di bisnis offline, Anda perlu ngeluarin duit untuk tempat, gaji pegawai, stok produk. Di internet, Anda tidak perlu mengeluarkan itu. Anda bahkan bisa tidak stok produk. Dropship, Anda buat yang sudah belajar dropship, itu tidak perlu ngeluarin uang untuk pengiriman barang bahkan. Itu Anda hanya perlu mencari traffic, mencari pelanggan, Anda lempar ke supplier Anda, nanti supplier yang akan mengirimkan atas nama Anda. Nah, jadi bisa dimulai dengan modal yang sangat rendah. Ini akan sangat membantu sekali, khususnya untuk Anda yang memang baru mulai belajar berbisnis. Itu dia. Jadi, amit-amit andaikan gagal pun, itu masih ketaker. Itu dia. Karena harus diakui kadang-kadang orang yang baru pertama kali bisnis, itu kan nggak langsung sukses. Nah, tapi begitu Anda menguasai dan memang bisa sukses besar di internet, Anda tahu, bisnis di internet sekarang omsetnya luar biasa besar. Itu dia, ratusan sampai ribuan triliun. Kalau Anda kecipratan 0,0001%-nya aja itu masih miliaran teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah target market yang sangat besar. Target market yang sangat besar. Anda tahu Indonesia menempati peringkat keempat atau kelima itu di dunia dengan sekitar penggunanya 132 juta orang, 132 juta pengguna internet. Orang Indonesia. Oh, itu banyak sekali. Pengguna Facebooknya itu sekitar 130 juta. Jadi orang Indonesia menggunakan Facebook. Ini internet ya. Internet. Pengguna Instagramnya itu 53 juta orang. Instagram. Facebook itu menempati peringkat ketiga atau keempat, itu sama kayak Brazil. Brazil itu sekitar 130 jutaan juga. Instagram itu peringkat keempat. Anda kebayang bisa peringkat tinggi-tinggi di dunia, dan yang luar biasanya adalah kota pengguna Facebook terbanyak itu Bekasi. Saya lihat dulu contekannya. Iya benar, Bekasi itu adalah peringkat pertama di Indonesia. Peringkat ketiga atau keempat di dunia, Bekasi. Bekasi. Jadi buat Anda orang Bekasi, Anda bisa ikut berbangga hati dengan 18 juta orang. 18 juta pengguna Facebook. Jakarta kedua. 16 juta. 16 juta. Anda bisa googling sendiri. Ini datanya ada kok, lengkap. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, kenapa sih saya tunjukkan ini? Prinsip nomor satu kalau Anda mau berbisnis adalah Anda harus tahu target market Anda sebesar apa. Itu dia. Nah, dengan data-data ini, Anda jadi tahu target market Anda jadi sangat besar. Kalau Anda membangun bisnis hanya sekedar offline tanpa ada online-nya, yang terjadi adalah Anda hanya kan menyasar market yang sekitar-sekitar Anda saja, ketaker. Tapi kalau Anda bangun bisnis online, 132 juta masyarakat di Indonesia itu bisa jadi target market Anda. Nah, Anda cuma dapat target market dari 132 juta yang jadi pelanggan loyal 0,00 sekian persen aja, itu Anda sudah kaya raya loh. Itu luar biasa sekali. Makanya teman-teman Bapak Ibu semua sadari bahwa target market paling besar sekarang ada di online. Itu makanya perusahaan-perusahaan offline pun mulai masuk dunia online. Itu walaupun restoran yang sifatnya regional, tapi mereka tetap masuk ke dunia online, tetap agar mencari traffic dari manapun. Nah, yang ketiga adalah ini teman-teman Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kenapa sih Anda perlu sekali untuk membangun bisnis online? Karena ke depannya
bisnis online ini, bisnis yang akan menjadi penyangga atau penyokong lah, ini bahasa saya aja sebenarnya. Semoga Anda bisa mendapat maksudnya penyangga atau penyokong bisnis Anda, khususnya kalau Anda membangun bisnis offline. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, berdasarkan banyak buku, banyak training yang saya baca, kedepannya itu bukan bisnis offline menghilang, enggak. Bisnis offline akan tetap besar. Nah, namun bisnis offline yang besar adalah bisnis offline yang punya sistem online, baik sistem administrasinya maupun sistem marketingnya. Bisa dipahami ya? Jadi kedepannya bisnis offline itu akan tetap jadi yang paling besar. Mall itu akan tetap ada, toko-toko itu tetap ada. Tapi mereka yang tetap ada dan tetap besar adalah mereka-mereka yang membangun sistem online-nya. Nah, jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Buat Anda yang sudah punya bisnis offline, Anda bisa mulai mengonlinekan bisnis offline Anda. Buat Anda yang belum punya bisnis, Anda bisa mulai dari online dulu. Nanti baru Anda bikin bisnis offline-nya. Karena banyak sekali, saya punya teman yang punya toko sepatu, toko baju, itu mulainya dari online justru. Ketika online-nya udah besar, follower di Instagram-nya udah puluhan ribu, baru mereka bikin toko. Dan ketika tokonya dibikin, enak. Nggak nunggu konsumen lagi, konsumen udah pada tahu, tokonya langsung rame. Itu dia. Nah, jadi bisnis online dan bisnis offline itu akan saling mendukung ke depannya. Nah, jadi bukan bisnis online akan jadi raja, offline itu akan mati tiba-tiba semua jadi online, nggak juga. Bisnis offline akan tetap menjadi hal yang sangat besar di dunia ini. Yang penting disokong dengan sistem online itu. Nah, itu jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang perlu Anda pahami ketika Anda ingin membangun bisnis di dunia online sekarang. 3 hal ini adalah kesempatan untuk Anda. Nah, berikutnya, setelah Anda memahami kenapa kita perlu serius dunia digital, Anda perlu menyadari, kalau ada ya, semoga tidak ada, kalau ada, keyakinan yang salah apa yang bisa menghambat Anda ke depannya untuk serius belajar bisnis di internet. Nah, false belief, saya selalu bilang ini false belief. Dari salah satu mentor saya, Anda juga bisa belajar ke beliau, itu Mas Farid Bramante. Saya banyak sekali belajar tentang ini, false belief. False belief. Nah, yang pertama, bisnis di internet itu bakat. Jadi, saya nggak bakat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, emang ada orang tiba-tiba lahir langsung bisa ngetik kan? Enggak juga. Emang ada orang tiba-tiba lahir langsung bisa coding, langsung bisa FB Ads kan? Enggak. Dan Anda bisa lihat anak-anak zaman sekarang itu umur 3 tahun, 4 tahun udah ngerti gadget. Bukan karena mereka bakat, tapi karena dari kecil mereka udah main gadget. Zaman kita belum ada. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, zaman kita jadi ketahuan umurnya udah lumayan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, internet itu bukan bakat-bakatan. Kenapa? Karena internet memang untuk ukuran bisnis itu adalah hal yang baru. Di dunia itu emang masih baru, internet hitungannya baru sekitar belasan tahun, hampir 20 tahunan lah ibarat kata. Itu dia. Jadi memang hal-hal yang kita pelajarin yang memang baru. Pertanyaannya adalah Anda mau pelajari atau tidak. Dan berita baiknya saya bisa ngomong ini dengan lega, dengan tulus lah ibarat kata, karena saya termasuk orang yang dulunya bisa dibilang sangat gaptek. Beneran, bukan sok-sok gaptek, bukan gimmick, bukan biar, wah Mas Alvin pura-pura gaptek. Enggak. Anda boleh tanya ke orang-orang terdekat saya dulu, email saya, Facebook saya, itu dibikin sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Saking saya nggak ngertinya gimana caranya bikin email, bikin Facebook. Itu udah lama sekali lah. Dan itu memang terjadi. Dan kenapa saya tidak bisa melakukan itu? Karena memang ya nggak ngerti dulu. Itu dia. Nah, tapi ternyata setelah saya pelajarin, bisa kok. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus menghilangkan belief dengan menggantinya bahwa ini bukan soal bakat-bakatan. Ini soal mau belajar atau tidak. Saya mau. Itu. Nah, Anda bagaimana? Saya mau. Itu. Jadi, teman-teman, bisnis di internet itu bukan jalan pintas yang membuat Anda hidupnya jadi, wah, ini bisnis gampang, tiba-tiba sukses. Enggak, teman-teman. Sama ini dengan bisnis offline atau konvensional yang di offline, sama. Bedanya adalah Anda lebih banyak
punya kemudahan untuk belajar dari manapun, modal lebih rendah yang tadi saya sebutkan. Itu. Nah, jadi tapi ya prinsipnya sama, sesuatu yang dipelajari. Dan yang seperti saya pernah bilang, ini lebih mudah dibanding pelajaran-pelajaran di SMA, di kuliah kok menurut saya. Masih masuk akal, semua orang bisa pelajari. Dan di Akademi Digital, salah satu bisnis saya, itu orang banyak sekali mulai dari gaptek dengan mengikuti tutorial yang ada di Akademi Digital yang tadinya nggak ngerti apa-apa, sekarang bisa punya penghasilan. Nah, yang kedua, false belief yang banyak orang lakukan adalah, saya lihat lagi contekan, nah ini. Banyak yang menganggap, bisnis internet itu nggak real. Saya mah bisnis yang real-real aja gitu kan. Ada tuh orang-orang yang ngomong kayak gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, nggak real tuh di mananya? Nggak real tuh karena Anda nggak paham. Jadi bukan nggak real, Anda saja yang tidak paham. Internet itu sudah terbukti mulai menggerus bisnis offline yang tidak punya sistem online. Itu dia. Internet sudah menjadi realitas sekarang. Justru yang tidak real adalah, justru sekarang nih, pemikiran-pemikiran yang kurang realistis adalah orang-orang yang bertahan di offline tanpa masuk ke sistem atau marketing secara online. Itu. Coba deh, kalau dipikir-pikir. Restoran-restoran yang legend-legend aja, akhirnya mereka mulai dengan online. Mereka mungkin tidak buat website, mereka bekerja sama dengan GoFood. Itu berarti mereka sudah membuka diri dengan sistem online. Nah, jadi itu teman-teman, justru realitas zaman sekarang itu ada di dunia internet salah satunya. Itu. Jadi, false belief yang kedua adalah internet nggak real. Nah, Anda perlu pahami, ini adalah realitas yang terjadi. Saya itu dari orang konvensional, makanya bisnis saya rata-rata konvensional, tapi saya nggak mau kayak dinosaurus punah, itu dia. Nah, yang ketiga, false belief orang adalah internet untuk anak muda. Anak muda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, khususnya buat Anda yang merasa diri Anda sudah tidak muda. Saya mau sampai kapanpun merasa diri saya tetap muda. Otak orang itu sebenarnya makin berumur, itu makin cerdas. Makin cerdas, umur 30, 40, yang bikin jadi kayak susah itu adalah karena beban hidup. Jadi ya logikanya gini, Anda punya otak yang sudah diasah tiap hari, belajar ini itu. Anda misalnya nih umur 30, 40, itu pasti skill yang Anda pelajari itu lebih banyak dibanding anak yang umur 20, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi secara teknis sebenarnya Anda tuh lebih cerdas. Cuma karena kadang-kadang kita bawa beban hidup yang besar, kita merasa kita udah nggak sanggup lagi mikir. Tapi sebenarnya kita dianugerahkan otak yang luar biasa oleh Tuhan, itu kalau cuma dunia digital mah gampang gitu deh. Enggak mas, otak anak muda tuh masih fresh, dia lebih bakat. Kalau kita ngomong berdasarkan masih fresh, berarti yang harusnya jago FB segala macam, anak umur 3-4 tahun dong. Kan lebih fresh lagi. Tapi nggak juga kan, kenapa? Karena mereka masih belum bisa belajar. Nah, jadi bukan untuk anak muda, tapi semua bisa. Itu dia. Terakhir saya mengadakan kopdar di bisnis saya, di Akademi Digital. 50% yang datang itu umur 40 ke atas. Saya juga kaget, saya pikir umur 20-an. Ya 20-annya banyak, tapi wah gila banyak juga yang umur 40 ke atas. Ternyata semangat belajarnya, dan emang bisa kok, emang bisa. Cuma pertanyaan Anda mau membuka hati atau tidak. Nah, yang keempat adalah ini. Masih memiliki mental gratisan. Ini paling banyak nih. Gratisan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, buat Anda yang emang ingin serius, bukan bisnis di internet doang ini mah. Ini sebenarnya yang saya sharingkan bukan cuma untuk bisnis di internet, tapi karena kita lagi ngomong dunia digital, Anda harus paham. Ketika Anda belum tahu sesuatu, Anda ingin mau mengetahuinya, Anda hilangkan mental gratisan Anda. Bener video ini gratis, Anda anggap rezeki. Tapi jangan karena, Mas Alvin ngeluarin video gratis, cari yang lain juga yang gratisan. Belum tentu sebanyak saya yang ngasih gratisan, yang mau ibarat kata jor-joran, ngasih banyak, inti-inti ide bisnis atau pondasi bisnis kayak gini. Belum tentu sebanyak itu. Dan memang tidak salah, karena ilmu kok dijual kan harusnya dibagikan. Ya tidak salah teman-teman, Bapak Ibu semua. Anda juga sekolah kan bayar. Anda nggak protes kok, itu dia di mana-mana sekolah juga bayar. Mas saya gratis kok. Bukan digratisin teman-teman, Anda dibayarin sama pemerintah. Jadi nggak ada yang gratis. Ya Anda juga sekolah, kuliah kan bayar untuk
satu hal yang namanya sertifikat ijazah, yang kalau Anda tukerin juga nggak bisa dapetin duit kan, itu dia. Nah, kalau Anda mau bener-bener punya skill digital, skill menghasilkan uang lewat internet, Anda hapus mental gratisan, itu dia. Anda hapus. Anda harus pahami bahwa semuanya itu butuh, dalam tanda kutip, modal. Modal itu nggak harus uang, modal itu bisa waktu, tenaga, pikiran. Modal waktu untuk Anda mempelajari video-video yang saya sharingkan kepada ini itu juga modal. Itu dia, pikiran Anda untuk ingin memahami apa yang saya sharingkan itu juga modal. Nah, itu penting sekali untuk Anda pahami. Jadi, siapkan hati Anda bahwa Anda paham namanya bisnis khususnya digital. Anda dari nggak tahu, pengen jadi tahu, ya Anda perlu ngeluarin modal. Apakah harus besar? Relatif. Tergantung sebesar apa keinginan Anda untuk sukses. Saya pribadi udah ngeluarin uang untuk training itu bisa dibilang ratusan juta. Bukan gimmick, bukan apa, beneran segitu. Dari yang ratusan ribu, jutaan, belasan juta, sampai total puluhan juta, ada yang total satu paket trainingnya hampir 40 juta pun sudah pernah saya ikuti. Bukan sombong, bukan apa, itu bukan karena saya punya duit, enggak. Misalnya, dulu saya ingat waktu dari bawah, misalnya uang yang saya tabung, yang saya bertabung itu, misalnya cuma ada 35 juta, habis itu ada paket training yang 30 juta. Kalau orang biasa kan takut tuh pasti. Saya nggak berani, itu dia. Karena saya paham persis, ilmu itu berbanding lurus dengan penghasilan. Itu, kalau Anda tidak memasukkan sesuatu ke otak Anda, ya jangan salahkan kenapa penghasilan Anda tidak naik terus. Kalau cuma mengandalkan gaji yang naik, sebenarnya gaji Anda tidak naik, karena gaji Anda naik tapi inflasi lebih tinggi, itu dia. Jatuhnya kayak turun. Makanya makin lama kok hidup nggak makin enak, tapi makin susah, utang makin banyak. Nah, jadi saya paham konsep itu kenapa. Bukan apa-apa teman-teman, Bapak Ibu semua, keluarga saya ngalamin itu juga. Keluarga saya bangkrut, punya utang ratusan juta, dan saya tahu waktu itu saya tidak mungkin kerja, bukan karena saya nggak suka kerja, tapi kalau saya kerja di kantoran nggak akan kebayar-bayar tuh utang, makanya saya bisnis. Dan saya paham akhirnya, khususnya di dunia digital, kalau mau cepet tahu, segeralah untuk belajar. Jadi mental gratisannya dihilangkan. Nah, karena saya mengeluarkan uang sangat banyak untuk belajar di internet, itulah sebenarnya cikal bakal, ini di luar materi ya, cikal bakal kenapa saya membangun bisnis, akademi bisnis digital, karena saya ingin bisa sebanyak-banyak orang belajar di internet tanpa perlu ngeluar uang jutaan, belasan juta, tidak perlu, karena di akademi bisnis digital sebenarnya kita tidak jualan training. Itu. Nah, yang kelima, false belief yang paling banyak orang lakukan di internet. Mereka merasa nggak punya produk, nggak punya ide, nggak punya modal, dan segala macamnya. Padahal jawabannya, bukan Anda nggak punya produk, bukan Anda nggak punya ide. Anda nggak paham gimana caranya bisnis di internet. Karena kalau Anda paham gimana caranya berbisnis di internet, produk apapun bisa Anda jual. Asli, percaya deh, orang-orang yang bilang, produk apa ya? Aduh, saya pengen bisnis di internet, tapi saya nggak punya produknya. Saya kasih produk saya, emang Anda bisa jual? Belum tentu juga kan? Itu dia. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, nggak ada orang sebenarnya nggak punya produk, nggak punya ide. Yang ada sebenarnya, Anda belum tahu caranya. Kalau Anda udah tahu caranya, Anda sampai bingung, wah ini bisa dijual, ini bisa dijual, ini bisa dijual. Anda sampai bingung menentukan prioritasnya. Anda boleh tanya ke orang-orang yang sudah menguasai skill untuk berjualan di internet atau membangun bisnis di internet. Mereka itu dapat tawaran, dapat peluang tuh banyak banget, tapi nggak semuanya diambil. Nah, itu nanti yang berikutnya, model bisnis segala macam. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda perlu paham bahwa Anda sebenarnya bukan nggak punya produk, nggak punya ide. Anda belum tahu caranya. Nah, sekarang yang perlu Anda lakukan adalah cari tahu caranya, cari tahu bagaimana memiliki skill untuk membangun bisnis di internet. Karena kalau Anda sudah punya skill itu, produk itu nanti produk banyak yang bisa Anda jual. Bantal bisa Anda jual,
Baju bisa Anda jual, apapun bisa Anda jual. Itu dia. Kalau Anda lihat di Tokopedia, Anda kebayang peniti aja dijual. Laku loh, itu dia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, bukan soal produknya, bukan soal idenya. Anda paham nggak bagaimana caranya? Dan inilah maksud dari tutorial ini, agar Anda bisa memahami step demi step bagaimana caranya. Semoga ini bisa membuka paradigma Anda, dan kalau misalnya bagus, Anda bisa sambil lanjutin nontonnya, sambil share juga ke teman atau saudara Anda. Mana tahu ada di antara mereka yang memang juga membutuhkan video atau tutorial ini. Sip, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.